Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Praise and Worship bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita bersyukur sampai pada malam hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan. Kita masih merasakan kasih yang daripada Tuhan. Sudah selayaknya sebagai anak-anak Tuhan, kita menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian yang berkata bahwa hanya dekat kepadamu saja Tuhan kami merasakan ketenangan. Hanya dekat kepadamu saja Tuhan hidup kami merasa damai. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Bersyukur padamu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Dia Tuhan kami yang maha adil. Kami mau menaikkan mazmur kami ya Tuhan. Bermazmur bagi nama Tuhan yang serukan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, atas seluruh bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan masih memberkati kami. Kami merasakan kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin beribadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kasih-Mu yang boleh terus menjadi bagian kami itu. Memberkati kami, memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Untuk setiap kami ya Tuhan, baik di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biarlah kami boleh beribadah di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang maha besar, Raja yang maha kuasa. Oleh karena itu mari kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Dialah pencipta langit dan bumi, dan juga Allah yang memberkati kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian Tuhan Raja maha besar.
Saya mengundang untuk semua yang ada di sini, bahkan Bapak Ibu di rumah, untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita, mari kita katakan, Tuhan, Dia Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Raja yang besar. Dia Raja segala raja. Tuhan kita Maha Besar. Tuhan kita Maha Kuasa. Mari kita mengangkat pujian, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita katakan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Kuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Kuasa. Raja segala raja. Kekuatan yang Allah punya tidak akan pernah tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan, serukan nama Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus Raja di atas. Sama-sama kita akan serukan, serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin, kita katakan, Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi kita katakan, Yesus nama di atas segala nama.
termulia nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, kita pernah merasakan sedih, kita merasakan kecewa. Mungkin dengan sesama kita, mungkin dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita menaruh setiap hati kita, kehidupan kita hanya kepada Tuhan, maka kita mendapatkan ketenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, dekat padamu Tuhan itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Kami tahu Tuhan, bahwa setiap perkataan kami hanya Engkau Allah yang mengerti. Setiap kataku Kau pun menunggu. Hanya Engkau Allah yang kasih tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku, kami nyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Dekat padamu ya Tuhan, itulah kerinduan kami. Dekat padamu itu rinduku. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami menaikkan setiap ucapan syukur kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami ya Tuhan, kami bawa hanya di hadapan-Mu ya Allah. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami berkata bahwa hanya dekat kepada Tuhan, hati kami tenang, hati kami damai.
Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Tiada kata selain kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tiada kata selain kami mengagungkan nama-Mu yang suci yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segenap hidup kami, segenap hati kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari refnya saja. Memandang wajah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami ucap syukur buat anugerah Tuhan. Kalau pada malam hari ini, kembali kami boleh bersama-sama dalam ibadah, pujian penyembahan. Umat-Mu telah memuji-muji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau menerang hati dan pikiran kami. Berikan kami konsentrasi sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, biarlah setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami diteguhkan oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini Tuhan, kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah kami diberikan semangat, sukacita dalam hidup ini menjalani hari-hari kami. Karena kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami, begitu banyak tantangan dan pergumulan ya Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melalui semua itu. Karena kekuatan, pertolongan daripada Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pemirsa yang setia mengikuti ibadah live streaming. Pada malam hari ini, tema kita adalah semangat juang. Sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini adalah semangat juang. Untuk mendasari tema kita malam hari ini, kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal ke-14 ayat ke-10 sampai 12. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai ayat ke-12. Saya akan membacakan, Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Yosua pasal 14 ayat ke-10 sampai 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini, yang berbahagia kita membaca dan merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema kita sekali lagi adalah semangat juang. Berbicara semangat diibaratkan seperti bahan bakar pada kendaraan. Mungkin itu bensin atau itu solar. Kita tahu bahwa kendaraan tanpa bahan bakar tidak mungkin dapat berfungsi, tidak mungkin bisa bergerak.
Memang ada kecanggihan teknologi pada masa sekarang ini, ada kendaraan tidak menggunakan bahan bakar seperti bensin ataupun solar, tetapi menggunakan daya listrik. Tapi daya listrik pun bisa diibaratkan adalah semangat. Nah, seperti handphone, kita pegang handphone, setiap kita menggunakan handphone tanpa ada baterai, tanpa di charger atau di cas, tidak mungkin dia bisa berfungsi atau bernyala atau bahkan tidak bisa digunakan. Jadi semangat adalah ibarat bahan bakar yang berfungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Sekali lagi, semangat merupakan bahan bakar yang berfungsi untuk menggerakkan batin kita untuk bertindak atau melakukan segala sesuatu. Saya mengutip salah satu pernyataan dari motivator bernama Andri Wongso. Andri Wongso berkata, salah satu rahasia untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini adalah memiliki semangat juang yang tinggi. Jadi untuk mencapai kesuksesan menurut Andri Wongso adalah harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Jangan sampai kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Jangan kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Walaupun faktanya dalam hidup ini begitu banyak hal yang membuat orang percaya seringkali kehilangan semangat dalam menjalani hidup ini. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak kesulitan dalam hidup. Bahkan hari-hari ini pasca COVID-19 yang terjadi, begitu banyak orang mengalami kesulitan, kehilangan pekerjaan, ada persoalan dalam keluarga, begitu banyak kesedihan, sehingga seringkali hal-hal demikian membuat orang tidak lagi memiliki sukacita, tidak lagi memiliki pengharapan, dan tentunya tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Ada juga pergumulan sakit penyakit. Bahkan ada juga yang mengalami karena bertambahnya usia, semakin tua, merasa semakin tidak berdaya. Mohon maaf, ada yang merasa tidak berguna karena kehilangan aktualisasi diri. Bahkan saya membaca bukunya Andri Wongso berkata, jika kita memberi kesempatan pada perasaan malas atau perasaan bosan menguasai diri kita, maka pasti seseorang akan mengalami juga kehilangan semangat. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan semangat. Tetapi ada ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Amsal pasal 17 ayat ke-22. Amsal pasal 17 ayat 22. Kita mungkin hafal ayat itu. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Kemudian kata-kata selanjutnya berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini kata-kata ini yang penting ini. Sebenarnya arti daripada kalimat ini adalah Amsal ingin menyatakan kepada orang percaya, jangan sampai hilang semangat. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Amsal mengibaratkan semangat itu yang patah atau yang hilang, atau semangat yang pudar dapat mengeringkan tulang. Kita tahu fungsi tulang. Ada dua fungsi daripada tulang di dalam organ tubuh kita. Yang pertama dikatakan tulang itu berfungsi menopang tubuh kita, sehingga kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas. Karena ada tulang yang menopang tubuh kita. Fungsi yang kedua daripada tulang adalah dikatakan melindungi organ-organ tubuh yang penting di dalam tubuh kita. Jadi malam hari ini sebagai pengantar dengan tema semangat juang, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, jangan kehilangan semangat dalam hidup ini. Karena semangat itu seperti bahan bakar yang berfungsi menggerakkan batin kita, mendorong kita untuk bertindak dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui teks firman Tuhan yang kita baca, malam hari kita akan belajar tokoh Alkitab yang bernama Kaleb.
dia adalah seorang tokoh Alkitab yang saya pelajari memiliki semangat juang dalam hidupnya. Baik pada waktu dia muda, bahkan ketika dia sudah lanjut usia pun. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia tetap semangat. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya siapa Kaleb? Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap atau secara seksama di dalam kitab Bilangan, khususnya pasal 13. Di situ diberikan informasi tentang Kaleb, walaupun tidak begitu panjang lebar dibahas siapa Kaleb, tetapi di situ dikatakan Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Pada saat itu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun, tepatnya di Paran. Kemudian Musa mengutus 12 pengintai yang masing-masing dipilih satu orang dari 12 suku itu. Jadi ada 12 orang yang diutus, dan Kaleb pada konteks itu mewakili suku Yehuda. Pada waktu Kaleb diutus mengintai tanah Kanaan, pada saat itu dia berumur 40 tahun kata Alkitab. Tetapi saya malam hari ini kenapa mengangkat tokoh Kaleb? Karena ayat yang baru saja kita baca dalam Yosua pasal 14, khususnya ayat ke-10 sampai 12 dikatakan pada teks firman Tuhan ini bahwa Kaleb sudah berumur 85 tahun. Tetapi semangat juangnya dikatakan tetap sama. Karena dikatakan aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Aku masih sama kuat, kata Kaleb. Tentunya ini berbicara tentang spirit daripada Kaleb, bahwa dia adalah seorang yang memiliki semangat di dalam hidupnya, semangat juang. Walaupun pada saat dia diutus oleh Musa mengintai tanah Kanaan, umurnya 40 tahun. Tapi ketika kita baca di dalam kitab Yosua pasal 14 pada malam hari ini, umurnya sudah 85 tahun. Tetapi dia dengan teguh, dengan yakin mengatakan bahwa aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saya mencatat ada 3 hal yang dapat kita pelajari, atau 3 pokok penting yang dapat kita pelajari dari teks firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 14 ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Ada 3 pokok penting. Yang pertama, dari ayat ke-10 saya mencatat semangat juang Kaleb tidak pernah pudar. Sekali lagi, semangat juang Kaleb tidak pernah pudar karena Kaleb percaya dan menikmati janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jadi hal atau pokok yang pertama dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, kita bisa mempelajari semangat juang Kaleb tidak pernah pudar karena ia percaya dan menikmati janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Semangatnya tidak patah seperti yang dikatakan oleh Amsal tadi. Artinya semangatnya tidak hilang, dia tidak kehilangan semangat karena ia percaya dan dia menikmati janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita baca ayat ke-10 sekali lagi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini pernyataan Kaleb bahwa dia mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya seperti yang dijanjikan Tuhan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 10 ini Kaleb memberikan pemahaman, Kaleb memberikan kita arti bahwa ia percaya, ia berpegang teguh kepada janji Allah yang besar yang dia ungkapkan sebenarnya lewat 2 pernyataan penting. Yang pertama adalah Tuhan telah memelihara hidupku. Yang kedua itu ada di ayat ke-12 di bagian terakhir dikatakan Tuhan menyertai aku.
Jadi Kaleb mengalami, Kaleb menikmati pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ini sebagai dasar dan bukti akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Kaleb. Aku telah, kata telah ini yang penting sebenarnya. Di mana dia mengalami, dia menikmati janji pemeliharaan Tuhan, sehingga itu menjadi dasar dia untuk terus menjalani kehidupannya, sehingga dia katakan, semangatku aku sama kuatnya seperti pada waktu aku dipanggil Musa atau disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Hari ini umurku 85 tahun, tapi semangatku tidak pernah pudar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali kita mengungkapkan atau menyatakan dalam hidup kita kepada Tuhan, Tuhan telah memelihara hidupku, Tuhan telah menyertai aku? Kapan terakhir kita menyatakan ini? Malam hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan, menjadi dasar di mana engkau dan saya jangan sampai kehilangan semangat dalam hidup ini. Karena kenapa? Kita tidak sendirian. Ada Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini. Kita percaya bahwa karena ada janji Tuhan, janji pemeliharaan, janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab di bagian lain katakan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di bagian firman Tuhan katakan, Dia berjalan di depan kita. Jangan takut, jangan tawar hati. Kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau, kata firman Tuhan. Dan ketika saya membaca kitab Yosua, bahkan dalam kitab Bilangan tentang Kaleb, Alkitab mencatat 5 kali dikatakan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sepenuh hati, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, sebesar apapun pergumulan kita dan masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita tidak akan kehilangan semangat dalam hidup ini. Kita tidak akan kehilangan sukacita, kita tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang memelihara hidup kita setiap waktu, setiap saat. Karena kenapa? Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan saya percaya setiap saat, setiap waktu, engkau dan saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan itu akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kita kembali kepada cerita tentang 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Alkitab mencatat sekembalinya ke-12 pengintai, masing-masing memberikan laporan yang sama, tetapi dengan respon yang berbeda. Sekali lagi, 12 pengintai itu sama-sama memberikan laporan yang sama, tetapi masing-masing memberikan respon yang berbeda. Yang pertama, laporan pertama datang dari 10 pengintai. Mereka mengatakan bahwa Kanaan memang negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi lihat respon daripada ke-10 pengintai. Tetapi orang-orangnya besar-besar, suka memakan orang. Kita bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal 13. Jadi ke-12 pengintai berkata bahwa di sana negerinya memang berlimpah susu dan madunya. Tetapi respon mereka melihat fakta yang ada, dikatakan di Kanaan itu ada orang-orang yang besar. Mereka suka memakan orang. Kita tidak dapat maju. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Saya mau katakan, ini adalah berita atau kabar yang mematahkan semangat bangsa itu. Itu datang daripada 10 pengintai. Kemudian laporan yang kedua, itu datang daripada Kaleb dan Yosua. Mereka juga mengatakan hal yang sama, bahwa Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Bahkan dikatakan dihuni oleh orang-orang enak, yang besar-besar badan mereka dan kuat. Sama,
fakta apa yang mereka lihat. Tetapi kita respon daripada Kaleb dan Yosua. Mereka berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bilangan pasal 14 ayat ke-30. Kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Saya mau katakan ini adalah berita atau kabar yang menyemangatkan bangsa itu untuk maju menduduki tanah Kanaan. Kaleb secara khusus yang saya soroti dalam bagian firman Tuhan ini. Dia memiliki semangat juang. Dia memiliki pengharapan yang teguh karena ia percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Sepanjang Tuhan menyertai, tidak ada perkara yang sukar. Sekali lagi, sepanjang Tuhan menyertai, tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang sulit untuk dilakukan. Tuhan akan memampukan bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, karena itu yang Tuhan janjikan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dan saya percaya dan sungguh mengalami janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah kehilangan semangat dalam menjalani hidup ini. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Seringkali kita nyanyi, kita katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Biarlah pujian ini tidak sekedar kita nyanyikan, tapi pujian ini sungguh-sungguh boleh kita nikmati, kita alami bersama dengan Tuhan, bahwa bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus segala pergumulan dan tantangan bisa kita lewati. Sehingga sesungguhnya pergumulan seberat apapun, janganlah itu menghilangkan semangat kita dalam menjalani hidup ini. Bahkan menghilangkan semangat kita untuk ikut Tuhan, bahkan menghilangkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Terlalu sulit hidup ini. Mana ada Tuhan? Mana Tuhan tolong saya? Malam hari ini, kalau engkau dan saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya percaya engkau dan saya akan terus mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika engkau dan saya mengalami janji dan pemeliharaan Tuhan, saya percaya apapun rintangan kita hadapi di depan, kita akan terus bersemangat karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang memimpin kita. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9 berkata, negeri yang kami lalui itu untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan Ia akan memberikan itu kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lihat ayat ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa di negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, ini pernyataan yang luar biasa. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ini ada pernyataan, satu statement yang membangkitkan semangat. Karena kenapa? Ada Tuhan yang menyertai, kata Kaleb. Kaleb bukan saja dalam teks ini memberikan semangat juang, tetapi ia ada seorang pribadi yang optimis karena ia berpegang teguh kepada janji Allah. Ayat 10 tadi kita katakan, sudah 45 tahun sejak Tuhan Allah menyatakan firman-Nya kepada Musa. Sudah selama itu pula Israel mengembara di padang gurun. Memang perjalanan di padang gurun, bangsa Israel ada di padang gurun ketika keluar dari Mesir untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka mengembara di padang gurun. Ini suatu perjalanan yang tidak mudah, dalam kondisi demikian yang sulit dan tidak nyaman. Tapi Kaleb menyatakan bahwa kekuatannya masih sama seperti masa mudanya. Dapat terlihat semangat juang seorang Kaleb, karena ia terus menantikan Tuhan. Ia terus berpegang teguh kepada penggenapan janjinya. Sehingga malam hari ini saya mau katakan, benarlah apa yang dikatakan Yesaya 40 ayat 31.
Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena kenapa? Mereka senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Mereka berpegang teguh kepada janji. Ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan. Kenapa kita harus hilang semangat? Kenapa kita harus patah semangat? Bukankah ada Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita? Karena itu, tetaplah miliki semangat juang. Jangan pudar. Jangan pernah pudar semangat kita. Miliki semangat hidup dan kekuatan baru tiap-tiap hari. Seperti halnya Kaleb. Teruslah berpegang teguh kepada janji dan pemeliharaan penyertaan Tuhan. Alami dan nikmati pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah hal atau pokok pertama yang dapat kita pelajari. Bagaimana kita tetap bisa memiliki semangat juang. Kita harus terus berpegang kepada janji, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, dari ayat ke-11 saya mencatat pokok yang kedua adalah semangat juang membuat Kaleb pantang menyerah dan terus maju. Sekali lagi, yang kedua adalah semangat juang membuat Kaleb pantang menyerah dan terus maju. Kita lihat ayat 11. Kembali saya membacakan ayat ke-11. Pada waktu itu aku masih sama kuat. Garis bawahi kata aku masih sama kuat. Seperti kekuatanku pada waktu itu, pada waktu dia umur 40 tahun. Demikianlah kekuatanku sekarang umurku sudah 85 tahun. Aku masih siap untuk berperang, untuk keluar masuk. Saya mengutip ada satu definisi. Semangat juang didefinisikan demikian. Adalah suatu kemampuan individu untuk bertahan. Jadi sekali lagi, definisi daripada semangat juang adalah suatu kemampuan individu untuk bertahan, menghadapi kesulitan, dan kemampuan untuk terus maju mengatasi setiap kesulitan yang dialami. Jadi sekali lagi, semangat juang itu merupakan satu kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan, dan satu kemampuan untuk terus maju menghadapi setiap kesulitan yang dialami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 11 memberikan informasi secara jelas bahwa secara fisik tidak dapat dipungkiri, Kaleb tidak sama mudanya seperti saat dia berumur 40 tahun ketika dia diutus menjadi salah satu dari 12 pengintai. Karena saat ini, ketika ayat ini kita baca di ayat 11, Kaleb sudah berumur 85 tahun. Tetapi saya mau katakan, walaupun Kaleb boleh bertambah usianya, dikatakan Alkitab umurnya sudah 85 tahun, artinya dia semakin bertambah tua. Tetapi kita lihat semangat, spiritnya tetap muda. Dikatakan aku masih sama kuat. Ini adalah berbicara tentang spirit, semangatnya. Karena faktanya secara fisik Kaleb tentulah tidak sama dengan waktu dia umur 40 tahun. Tapi semangatnya masih tetap. Artinya apa? Kaleb adalah seorang pribadi yang pantang menyerah. Ini adalah ciri-ciri dari seorang yang pantang menyerah dan dia mau terus maju dalam hidup ini. Oleh karena itu, pentinglah kita harus senantiasa sebagai orang-orang percaya memiliki semangat juang dalam hidup ini, supaya kita tidak mudah menyerah, supaya kita terus bisa maju menjalani hari-hari kita ke depan. Walaupun banyak tantangan, ada hambatan, ada masalah yang menghadang di depan, kita tidak akan kenal lelah. Kita tidak akan menyerah. Sekalipun mungkin kita gagal, tapi kita akan bangkit dan kita akan terus maju dan terus maju. Bahkan saya mau katakan, Kaleb ini
Dikatakan kenapa saya berkata bahwa dia tidak pantang menyerah. Karena kalau kita baca secara baik-baik teks ini, Kaleb ini tidak mudah terkecoh dengan kondisi fisik, umur. Bahkan kalau kita kembali kepada pembacaan cerita yang saya angkat dari Bilangan pasal 13, dia tidak terganggu dengan kondisi yang ada di Kanaan. Walaupun yang dia lihat itu adalah orang dari suku atau keturunan orang Enak yang memang secara perawakan mereka bertubuh besar. Bahkan Alkitab berkata mereka itu seperti belalang. Makanya 10 pengintai berkata kita bisa dimakan mereka. Mereka suka makan orang. Saya nggak tahu kenapa mereka berkata demikian. Tapi kita lihat bahwa fakta yang ada tidak mempengaruhi semangat daripada Kaleb. Maka dia katakan kita harus maju. Kita pasti bisa mengalahkan mereka karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tetapi kita lihat seorang pribadi yang memiliki semangat dalam hidupnya, semangat juang, dia pasti akan pantang menyerah. Tidak mudah terpengaruh dengan kondisi keadaan. Bahkan kalau kita baca dengan seksama dalam Bilangan pasal 14, ketika Kaleb berkata kepada Musa dan kepada bangsa itu, kita akan maju untuk menduduki tanah Kanaan. Bagaimana respon bangsa Israel? Dalam Bilangan pasal 14 ayat ke-10, semua rakyat itu, bangsa Israel itu mau melontari dia dengan batu, mau lempar si Kaleb dengan batu, dikatakan Alkitab. Tetapi perkataan-perkataan demikian, hujatan-hujatan demikian tidak mematahkan semangat Kaleb. Dia terus berkata, kita maju karena ada Tuhan yang menyertai. Yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertai kita. Ini semangat pantang menyerah. Sehingga kalau kita baca baik-baik di Bilangan pasal 14, khususnya ayat ke-24, Tuhan memberikan penilaian secara pribadi kepada Kaleb. Bilangan pasal 14 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Ini kata Tuhan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Sekali lagi, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Garis bawahi kata lain jiwa yang ada padanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan ini adalah spirit of excellence. Jadi semangat yang sangat unggul, semangat yang sangat tinggi, semangat yang sangat baik, semangat yang sangat besar, semangat yang sangat kokoh, semangat yang sangat teguh. Ini penilaian Tuhan kepada Kaleb. Bilangan pasal 14 ayat 24. Karena lain jiwanya, tetapi hambaku Kaleb lain jiwanya. Artinya semangatnya sangat berbeda dengan yang lainnya. Kaleb tidak patah semangat, Kaleb tidak tawar hati. Sekalipun fisik sudah umur 85 tahun, tapi dia berkata, aku masih sama kuatnya seperti pada waktu sekali lagi aku disuruh oleh Musa. Kekuatan semangatnya masih sama seperti pada saat dia berumur 40 tahun. Tidak ada kata menyerah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tiap-tiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Mungkin itu dari masalah yang kecil, bahkan sampai masalah yang besar. Tapi malam hari ini saya mau katakan melalui firman Tuhan, semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini akan menguji karakter kita. Apakah kita seorang pejuang yang pantang menyerah? Mohon maaf, atau sebaliknya, kita adalah seorang pecundang. Tanpa semangat juang, kita tidak akan berdaya menghadapi masalah. Namun sebaliknya dengan semangat juang, kita akan terus bangkit. Kita akan bangkit dan bergerak maju dan maju. Maka dari itu, jangan putus asa.
Jangan sampai kita dikalahkan oleh masalah yang kita hadapi. Kita hanya perlu fokus untuk tetap berdiri, untuk terus berjalan dan berlari, bukan menyerah. Mari kita belajar dari kehidupan Kaleb, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memiliki spirit, semangat pantang menyerah dalam hidup ini. Sekalipun sangat berat beban dalam hidup ini, jangan pernah kita tawar hati. Jangan kita kehilangan semangat. Teruslah maju dalam hidup ini dan teruslah berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam sejarah kita tahu ada satu tokoh bernama Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu bicara. Di dalam sejarah mencatat berapa kali Thomas Alva Edison gagal. Tetapi kita lihat dia punya semangat yang tinggi. Dia punya semangat pantang menyerah. Dia terus mencoba. Sehingga dia disebut sebagai seorang penemu bola lampu. Ada seorang nenek yang bernama Sheila Thompson. Saya mengangkat kisah ini karena ini adalah kisah nyata. Dikatakan bahwa Sheila Thompson, nenek Sheila Thompson, ia terus berusaha sekeras mungkin untuk tetap bisa menyetir, ya. Walaupun usia sudah menginjak 105 tahun. Dikatakan setiap minggu ia sendiri mengemudi mobil untuk pergi ke gereja bersama dengan teman-temannya yang rata-rata usia sudah 80 tahun. Untuk dia bisa menyetir, untuk dia bisa terus menyetir, dikatakan dia selalu memperbaharui surat izin mengemudi atau SIM. Dia memperpanjang SIM terakhirnya ketika dia berusia 101 tahun. Dia dengan penuh semangat berkata kepada petugas, "Saya berharap kepada pihak yang berwenang tidak mencabut izin mengemudi saya. Karena itu akan memperburuk kondisi saya. Saya tidak mungkin lagi bisa pergi gereja. Saya tidak mungkin lagi bisa melakukan banyak hal sendiri." Sehingga ia berusaha meyakinkan pihak berwenang. Dia menandatangani formulir yang diisinya. Dia menyatakan bahwa dirinya masih kuat dan mampu untuk terus menyetir. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cerita singkat ini alangkah indahnya jika kita melihat orang-orang yang secara fisik mulai melemah, mulai menua, menunjukkan ada keterbatasan secara fisik atau kondisi, tetapi mereka dengan penuh semangat masih mau melakukan sesuatu, apalagi untuk hal-hal yang rohani. Saya mau katakan, umur boleh semakin bertambah, kita boleh semakin tua, tetapi semangat kita harus tetap muda. Semangat kita jangan pernah patah. Jangan pernah kehilangan semangat. Pantang menyerah dan terus maju dalam hidup ini. Saya percaya ketika kita terus memiliki semangat juang seperti Kaleb, maka sekali lagi kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Dan kita akan terus maju menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, pokok yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dari ayat ke-12 saya mencatat, dengan semangat juang membuat Kaleb terus memiliki gairah dan kemauan untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, dengan semangat juang membuat Kaleb memiliki gairah dan kemauan untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mengutip definisi tentang semangat juang. Semangat juang juga didefinisikan sebagai suatu kemauan yang tumbuh pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan sebaik-baiknya ke arah yang positif. Jadi semangat juang adalah suatu kemauan yang tumbuh pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan dengan sebaik-baiknya ke
ke arah yang positif. Dari definisi ini, Kaleb masuk dalam kategori definisi tersebut. Sebab Kaleb memiliki gairah, dia memiliki kemauan untuk selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kita baca lagi ayat ke-12. Ayat 12 berkata demikian, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Jadi Kaleb berbicara kepada Yosua, kepada Musa, dikatakan, kepada Yosua sampai pada konteks ini, karena ini kitab Yosua. Berikanlah pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sehingga engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Karena kalau kita baca di Bilangan, memang itu dijanjikan bagi Kaleb, bahkan bagi keturunan-keturunan Kaleb selanjutnya. Sehingga Kaleb mengklaim itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Walaupun di pegunungan itu ada orang-orang enak, ada orang-orang yang berperawakan, bertubuh besar seperti raksasa, tapi Tuhan menyertai aku. Aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi ingat baik-baik, di ayat ini, khususnya ayat 10 dan 11 sudah memberikan informasi. Ketika Kaleb mengucapkan kata-kata ini, bahwa ia akan menghalau mereka, Kaleb sudah berumur 85 tahun, bukan lagi umur 40 tahun. Tetapi kita lihat semangat juang membuat Kaleb terus memiliki gairah, memiliki kemauan untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya, sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, sesuai apa yang direncanakan, sesuai apa yang telah Tuhan janjikan. Sehingga dengan berani ia berkata kepada Yosua, berikanlah pegunungan itu, aku akan menghalau orang-orang enak itu, seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki semangat juang dalam hidup ini, maka baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pekerjaan, seseorang sesungguhnya harus memiliki gairah. Ketika kita memiliki semangat, maka tentunya kita memiliki juga kemauan yang tinggi untuk melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya. Dan ini membutuhkan semangat juang. Tidak bisa asal-asalan, apalagi bermalas-malasan. Karena hanya dengan semangat juang, seseorang akan memiliki gairah untuk melakukan satu hal yang dipercayakan. Seseorang bekerja di kantor ataupun di perusahaan, tidak mungkin bisa mendapatkan promosi kalau dia asal-asalan, kalau dia bermalas-malasan. Sehingga supaya tidak malas-malasan, sehingga tidak asal-asalan, maka dia harus memiliki semangat. Karena semangat itu seperti bahan bakar yang akan membakar semangatnya, membuat dia bergairah, membuat dia punya kemauan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaannya, bagi pekerjaan yang dipercayakan baginya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, firman Tuhan ingin mengingatkan kita malam hari ini. Kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki gairah untuk mewujudkan setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dibutuhkan semangat. Karena saya percaya setiap kita, setiap orang percaya memiliki tujuan dalam hidup ini. Karena Tuhan dari sejak kekekalan menciptakan engkau dan saya juga dengan satu tujuan yang jelas. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan menghendaki kita, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan?
Kalau hidup kita menjadi batu sandungan, kita bekerja, kita asal-asalan, kita melayani dengan asal-asalan. Sebaliknya, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, miliki semangat juang. Karena dengan semangat juang, kita akan terus memiliki gairah, semangat, kemauan yang tinggi dan besar untuk melakukan segala hal, melakukan dengan yang terbaik. Supaya apa? Mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya membaca ada sebuah kisah. Ada seorang sarjana tertua di dunia ini. Biasakan rata-rata mahasiswa lulus dari perguruan tinggi berusia 23 sampai 24. Namun di Amerika Serikat tercatat bahwa ada seorang sarjana yang usianya sangat tua. Mungkin dia adalah paling tua di dunia ini, seorang sarjana yang paling tua di dunia ini. Dia bernama Nola Ox, atau saya panggil Oma Nola. Karena umurnya sudah 95 tahun ketika dia diwisuda, dia memperoleh gelar sarjana bidang sejarah di salah satu universitas di Amerika Serikat pada tahun 2007. Memang bermula ketika suaminya meninggal pada tahun 1972. Ia kemudian mengikuti kelas persiapan untuk menuju jenjang perguruan tinggi. Dan akhirnya ketika tes, ia diterima oleh universitas tersebut. Bahkan semua orang menerima dia. Ia diperlakukan sama seperti dengan mahasiswa yang lainnya. Karena dia punya prinsip demikian, Bapak Ibu. Saya tidak pernah memikirkan usia saya. Dan saya merasa bahwa usia itu hanya sekedar angka saja. Usia itu hanya sekedar angka. Bagi saya yang terpenting adalah memiliki kesehatan. Kalau saya masih memiliki kesehatan, ya, saya masih mampu berpikir, maka saya akan terus melakukan sesuatu sehingga kehidupan saya ini bisa terus bermakna. Hidup saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika dia kuliah, ada cucunya bernama Alexandra. Itu satu kelas dengan nenek atau Oma Nola ini. Jadi dia diterima dengan baik. Bahkan dikatakan nenek ini memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan. Dia bisa bergaul dengan baik dengan mahasiswa-mahasiswa yang usianya jauh sangat muda daripada dia. Bahkan dalam kisah itu, ketika dia sudah selesai, dia diwisuda, universitas tempat dia kuliah menawarkan kepada nenek Nola untuk menjadi dosen di tempat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah daripada nenek Nola ini menyadarkan kita betapa berharganya setiap kesempatan dalam hidup ini. Bisa kita pakai untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik. Tapi kita harus memiliki kemauan, kita harus memiliki semangat juang. Apalagi sahabat-sahabatku yang masih muda, kita harus memiliki semangat untuk meraih cita-citamu. Kita harus memiliki semangat yang luar biasa bagi Tuhan, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Seperti Kaleb, dia mau memberi hidupnya bagi Tuhan. Dia terus memiliki gairah untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan menghalau mereka, karena tanah itu sudah dijanjikan Tuhan kepadaku dan kepada keturunanku. Tapi Kaleb punya semangat untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan malam hari ini, sungguh luar biasa jika orang-orang percaya tetap memiliki semangat juang dalam hidup ini. Tidak dikendalikan oleh waktu, tidak dikendalikan oleh usia, tidak dikendalikan oleh situasi dalam hidup ini. Ia terus memiliki, ia terus hidup dalam janji dan rencana Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun masalah yang terjadi, yang sedang menghadang di depan, ia tidak menyerah.
Ia akan terus maju untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesamanya. Milikilah semangat juang, supaya kita tidak akan mudah menyerah. Dan semangat juang itu seperti bahan bakar yang menggerakkan batin kita, menggerakkan kita, memberikan semangat, kekuatan, daya untuk kita melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Karena Amsal berkata, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebagai ayat penutup, kita baca Yesaya pasal 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kiranya kepada firman Tuhan malam hari ini meneguhkan kita, menguatkan iman percaya kita untuk kita terus hidup bagi Tuhan, miliki semangat juang dalam hidup ini, dan pantang menyerah, dan senantiasa lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Biarlah kehidupan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan kami, menasihati kami Tuhan, bahkan memberikan kami motivasi untuk terus kami memiliki semangat dalam hidup ini. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau pribadi yang tahu ya Tuhan. Kami tahu dalam hidup ini banyak persoalan, banyak tantangan. Tapi biarlah malam hari ini firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, untuk kami terus memiliki semangat dalam hidup ini. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Bahkan janji-janji-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami. Kami percaya, kami mengimani akan janji penyertaan, akan janji pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Biarlah kami terus memiliki semangat dalam hidup ini. Kami tidak akan mudah pantang menyerah, dan kami akan senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga kehidupan kekristenan kami sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dalam keluarga kami, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan di dalam lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, yang di mana kami Tuhan percayakan untuk kami boleh mengerjakan segala sesuatu Tuhan. Biarlah kami terus memiliki semangat, terus memiliki hati yang gembira, karena firman Tuhan berkata, semangat yang patah mengeringkan Tuhan, mengeringkan tulang. Dan biarlah malam hari ini berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, memberikan kami semangat untuk kami terus menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini. Mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Anda di acara kami Saturday Night Service pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Eliman dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Perlu kami sampaikan bahwa mulai pada hari Selasa besok, tanggal 14 Juni, di tempat ini diadakan kebaktian pemuda se-Sumatera bagian selatan. Luar biasa. Kali ini
pelayanan ini, ibadah ini secara onsite. Dan kami rindu dukungan dari Bapak dan Ibu dan semua teman-teman yang punya anak di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan. Mari ikuti. Peserta kami dibatasi hanya maksimal 250 dan sampai hari ini peserta yang sudah mendaftar sekitar 200-an. Karena itu jangan lewatkan kesempatan ini. Baik, kita akan berdoa untuk menutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk pelayanan pada malam hari ini. Kami yakin Tuhan Engkau yang akan memberkati dan terus memberkati pelayanan ini. Semua hamba-hamba Tuhan, anak-anakmu yang sudah mengambil bagian pelayanan ini, kiranya Engkau berkati. Dan para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, kapan saja kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati. Doa hamba dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau permuliakan namamu dari kehidupan mereka. Semua orang yang mendukung pekerjaan Tuhan ini, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk yayasan kami. Tuhan kiranya Engkau berkati. Kasih dan setiamu tidak beranjak dari yayasan kami. Berkati semua hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Baik itu pembina, pengawas, pengurus, bahkan semua ketua departemen di satuan kegiatan, di sekolah-sekolah teologi kami, di I3, di STTE maupun di ATI di Kalimantan. Tuhan kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berdoa untuk acara kebaktian pemuda Sesumbaksel yang akan dimulai pada hari Selasa pada tanggal 14. Tuhan Engkau berkati. Banyak anak muda mengalami pertemuan dengan Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa semua hal yang dibutuhkan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga gereja-gereja Tuhan yang akan ibadah besok, yang malam ini mempersiapkannya, Tuhan Engkau memberkati semua hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Dan bangsa dan negara kami terus dalam mengentaskan persoalan COVID yang sudah makin melandai. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang kuat dan imun terhadap virus ini. Dan akhirnya bangsa kami, seluruh rakyat Indonesia melakukan semua aktivitas dengan leluasa. Terima kasih Tuhan. Dan tentunya kami terus memohon Tuhan kepada pemimpin kami, Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara ini sehingga mampu terus melewati berbagai polemik di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami memohon rahmat Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah berkat yang daripada Tuhan itu menjadi bagian daripada saudara-saudara kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang setia untuk mengikuti ibadah sampai pada malam hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, kita memiliki semangat juang di dalam Tuhan. Karena Allah yang adalah Allah yang perkasa terus menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat pujian, aku percaya Tuhanku ajaib.